Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan untuk kita mau renungkan saat ini. Mari kita membuka di dalam surat Filipi pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat 3 atau ayat ganjil. Bapak Ibu akan membaca ayat 4 atau ayat yang genap. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan untuk kita mau renungkan pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan surat Filipi ini, surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Dan pada waktu itu dikatakan Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Surat ini ditujukan kepada jemaat Filipi yang telah menerima berita Injil, yang telah menerima kabar keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sendiri sebagai pendiri jemaat. Begitu luar biasa hasil yang dikerjakan, hasil yang diperlihatkan oleh jemaat yang ada di Filipi. Sehingga dari hal itu membuat Rasul Paulus semakin meyakini tentang kehidupan jemaat yang ada di Filipi, bahwa jemaat ini adalah jemaat yang benar-benar setia kepada Tuhan. Jemaat ini adalah jemaat yang benar-benar adalah jemaat yang takut kepada Tuhan. Membuat Rasul Paulus setiap kali dia mengingat mereka bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali mereka berdoa dengan sukacita karena tindakan, perbuatan, hasil yang dikerjakan oleh jemaat yang ada di Filipi
sungguh-sungguh menyenangkan hati Paulus. Dan bukan hanya itu saja. Mereka atau Rasul Paulus dalam ayat yang ke-7 dia katakan begini, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi adalah sesuatu yang bernilai. Apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh jemaat di Filipi adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Sehingga tema kita hari ini dalam perenungan, kita akan merenungkannya dalam satu topik, yaitu menjadikan pelayanan tidak sia-sia, atau menjadikan pelayanan menjadi pelayanan yang bernilai. Dengan melihat tema ini, mungkin kita akan berkata, kalau demikian berarti ada pelayanan yang dilakukan itu adalah pelayanan yang sia-sia. Ada pelayanan yang tidak bernilai, yang mungkin secara mata kepala kita, secara mata manusia adalah sesuatu yang wah, adalah sesuatu yang hebat, adalah sesuatu yang baik, yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Tidak ada tandingannya yang kita lihat, yang dilakukan oleh sesama kita dan kita katakan, wah luar biasa dia, hebat dia. Tetapi di pemandangan Tuhan, apakah benar hebat? Apakah benar baik? Apakah benar itu bernilai? Karena seringkali kita melihat dalam kehidupan saat sekarang ini, begitu banyak orang berlomba-lomba melakukan sesuatu, tetapi hanya supaya diberikan acungan jempol. Dan kalau sudah dikasih acungan jempol, sudah selesai. Saat itu sudah berhenti. Karena apa? Siapa yang memberikan acungan? Manusia. Sesama. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita mau supaya setiap yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah. Dan itu kita tidak bisa tahu. Hanya kita tahu di saat kita melakukannya dari hati kita. Hanya kita bisa melakukan bahwa apa yang saya buat ini adalah sesuatu yang bernilai karena dilakukan dengan penuh ketulusan hati. Dan ini yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi. Sehingga walaupun tidak ada pemimpinnya, tidak ada Rasul Paulus karena sedang berada di penjara, tapi mereka masih giat melayani. Mereka masih setia melayani, bahkan secara bergantian mereka membawa persembahannya kepada Rasul Paulus untuk digunakan sebagai kebutuhan selama berada di penjara. Luar biasa. Mungkin secara manusia kita akan katakan, seandainya kita diperhadapkan dengan hal seperti itu, sia-sia kita mau melakukannya. Siapa suruh dia melakukannya? Pasti ada akibat daripada perbuatan sehingga dia dipenjara. Itu adalah penilaian kita. Tapi karena mereka melihat dan mereka sudah menikmati hasil daripada pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, maka mereka melakukan pelayanan secara luar biasa. Dan karena itu, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Untuk menjadikan pelayanan itu tidak sia-sia. Saya yakin dan percaya bahwa di saat kita melakukan pelayanan, kita mau supaya pelayanan itu tidak sia-sia. Karena kalau sia-sia tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan.
Tidak ada sesuatu yang bisa kita akan terima dalam kekekalan nanti. Kita berusaha melayani di dunia ini karena kita mau menerima sesuatu yang Tuhan berikan dalam kekekalan. Tapi kalau tidak ada, sia-sia, maka kita akan adalah orang yang malang. Karena itu, apa yang akan kita lakukan sehingga pelayanan kita itu bernilai di hadapan Tuhan? Sehingga pelayanan kita tidak sia-sia. Yang pertama, harus mendasarinya di dalam kasih. Dalam ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dan dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melayani harus didasari di dalam kasih. Dan inilah yang menjadi doa daripada Rasul Paulus. Sekali lagi, Rasul Paulus sudah melihat dan membuktikan sendiri dalam hidupnya apa yang sudah dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi. Dan apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi itu adalah hasil daripada pemberitaan firman Tuhan dalam ayat yang ke-5. Dari berita Injil yang disampaikan membuat mereka mengenal siapa Allah itu. Sehingga mereka melayani Tuhan. Dengan mengenal Allah membuat mereka semakin giat dan setia melayani Rasul Paulus yang ada dalam penjara. Itu akibat daripada dengan memahami tentang firman Allah yang disampaikan kepada mereka. Mereka mengenal Allah dengan benar, sehingga mereka melayani dan didasari di dalam kasih. Mereka telah menikmati tentang kasih Allah yang menyelamatkan mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Allah mengasihi kita, maka Dia menyelamatkan kita daripada hukuman dosa, yaitu kematian selama-lamanya. Setiap orang yang percaya kepadanya, kalau dia percaya kepada Yesus Kristus, dia akan selamat. Dan kita dapat membaca kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita sama seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka mengubahkan hidup mereka untuk terus mempercayai, hidup di dalam firman Allah, dan semakin mengenal Allah di dalam hidup mereka. Membuat mereka semakin taat, membuat mereka semakin giat melayani Tuhan, dan dibuktikan dalam tindakan-tindakan yang nyata dalam persekutuan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dalam hubungan dengan sesama. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus sebagai sumber kasih itu yang telah menyelamatkan kita, mendasari kasih kita, mendasari pelayanan kita di dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama yang ada. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3, di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Orang yang mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pasti akan menikmati keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan pasti akan menikmati hidup yang kekal. Dan orang yang telah menikmati hidup yang kekal berarti dia adalah seorang yang telah menjadi milik Allah. Sehingga karena dia adalah milik Allah, maka dia akan terus mengasihi dan mengasihi. Apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes
Dalam pertama Yohanes pasal yang keempat, saya bacakan ayat bagian firman Tuhan itu. Pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus didasari di dalam kasih. Karena kita sudah mengenal Allah dan kita hidup mengasihi Allah. Allah adalah kasih. Dia sudah memperlihatkan tindakannya itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mendasari pelayanan kita dengan kasih? Atau kita hanya mendasari pelayanan kita supaya dilihat dan diberikan pujian oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Yang kedua, yang menjadikan pelayanan kita menjadi pelayanan yang berarti atau bernilai dan tidak menjadi sia-sia, harus menentukan pilihan yang tepat. Dalam ayat yang ke-10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pengenalan kita akan Allah melalui firman Tuhan yang setiap saat kita baca, renungkan, kita dengar, akan membuat kita dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, dan secara khusus di tengah-tengah pelayanan yang dipercayakan, akan membuat kita untuk bisa menentukan pilihan yang benar, pilihan yang tepat. Kalau kita melihat pada dunia saat sekarang ini, begitu banyak pilihan-pilihan yang sedang diperhadapkan bagi kita. Bagi anak-anak muda dalam menentukan siapa yang akan menjadi pendamping pasangan hidup, hati-hati ya. Dalam kita mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat sulit. Yang mana yang saya harus pilih? Yang mana yang harus saya lakukan? Mari kita berdoa. Di saat kita diperhadapkan dengan satu pilihan yang sulit, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Biarlah setiap yang kita akan lakukan, itu yang akan kita pilih, itu berkenan kepada Tuhan dan sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kita sebagai seorang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, satu hal yang harus dipertahankan dalam hidup kita adalah kekudusan hidup kita, kesucian hidup kita. Jangan sampai pilihan kita merusak. Sekali lagi, jangan sampai pilihan kita merusak atau menodai pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah setiap bentuk pelayanan itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau sudah ada niat, kalau sudah ada sesuatu yang buruk di belakang tindakan sikap kita, itu akan membuat penyesalan yang luar biasa. Sehingga Raja Salomo katakan di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-30, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati Bapak Ibu. Ada jalan yang disangka lurus, tapi di sana ada jurang maut yang sedang menunggu. Hati-hati. Kita harus bertobat. Kita harus tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Kalau kita mau supaya pelayanan kita diterima oleh Tuhan, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan, pelayanan kita tidak sia-sia, tentukan pilihan yang benar.
Tentukan pilihan yang tepat yang dikehendaki oleh Tuhan. Senantiasa berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak mau kita melakukan sesuatu sia-sia. Atau ada dari antara kita mungkin kita katakan ya yang penting. Tapi saya yakin dan percaya kita semua yang hadir tidak mau supaya apa yang kita lakukan itu sia-sia, tapi benar-benar dinilai oleh Tuhan, bernilai baik untuk hidup ini maupun untuk hidup di dalam kekekalan. Sehingga di saat kita menentukan pilihan yang tepat, apa akibatnya, apa hasilnya? Dalam ayat yang ke-11 dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Pelayanan kita akan diberkati. Pelayanan kita akan bernilai. Pelayanan kita tidak sia-sia di saat kita bisa menentukan pilihan yang tepat. Tidak ada cacat celanya. Ya, mungkin kita katakan, ya namanya kita masih di dunia, pasti ada salah, tapi tidak fatal. Ya, tidak fatal. Di saat kita keliru, di saat kita melihat tidak dikehendaki oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan minta ampun. Kita menyesali di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita buat akan menghasilkan buah kebenaran. Buah inilah yang akan dilihat. Buah inilah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau hasilnya bukan buah kebenaran, apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi ejekan. Kita akan menjadi bahan olokan. Kita akan menjadi bahan tertawaan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan menjadi batu sandungan kepada orang-orang lain. Tetapi kalau kita menentukan pilihan yang tepat akan menghasilkan buah kebenaran, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan akan membuat orang lain memuliakan Tuhan. Kita mau supaya pelayanan kita diberkati oleh Tuhan, memuliakan Tuhan. Tentukan pilihanmu yang tepat. Apa yang dikatakan dalam Injil Matius, ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 16. Saya bacakan ayat bagian firman Tuhan itu, ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikian juga hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melalui perbuatan, melalui hasil yang kita kerjakan. Karena itu adalah pelayanan yang dikenal oleh Tuhan, membuat orang lain mempermuliakan Tuhan. Bahkan saya minta salah seorang membaca Amsal pasal 11 ayat yang ke-30. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Amsal pasal 11 ayat 30. Ada yang sudah mendapatkan bagian firman Tuhan itu? Amsal 11 ayat 30. Hasil orang benar adalah kehidupan, dan siapa bijak mengadili hati orang. Terima kasih. Ayat yang ke-30 bagian A. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Jika pilihan kita benar, akan menghasilkan, akan menjadikan kita menjadi orang benar. Dan apa hasilnya? Akan menjadi pohon kehidupan. Dari situ akan terpancar aliran-aliran air kehidupan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berkarya. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita kecewa nantinya. Kita sudah bersusah payah. Kita sudah
bekerja dengan semampu kekuatan kita, tapi hasilnya sia-sia. Karena itu, supaya menjadikan pelayanan kita bernilai, dan nilainya adalah ditentukan oleh Tuhan. Pelayanan kita tidak sia-sia. Pertama-tama, dasari di dalam kasih kepada Allah. Dasari di dalam kasih kepada Allah. Yang kedua, tentukanlah pilihan yang tepat. Karena dari pilihan yang tepat itulah akan menghasilkan buah kebenaran yang akan membuat orang lain memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.